Eee, HIV/AIDS merupakan satu virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, di mana manusia tersebut, eee, dia akan mempengaruhi sistem imun di manusia, dan ini merupakan sebuah penyakit yang berasal dari virus. Jadi HIV, dan kita akan lihat nanti apakah HIV dan AIDS itu menjadi satu kesatuan atau persamaan, atau mereka keduanya merupakan hal yang atau kondisi yang berbeda. HIV, kepanjangan dari HIV ini adalah Human Immunodeficiency Virus. Human artinya manusia, immunodeficiency artinya adalah masalah yang berhubungan dengan penurunan imun dari pasien, ya. Jadi yang menderita itu akan mengalami penurunan imun. Imun merupakan sistem pertahanan tubuh dari virus dan penyakit. Jadi imun ini mempunyai dua subgolongan. Golongan yang pertama adalah imun spesifik. Dia spesifik terkait satu virus. Jadi virus itu aja yang dispesifikan. Ya, kedua adalah imun secara general. Saya contohkan, ketika ada nasi yang masuk ke dalam rongga hidung, sistem imun yang ada di pernapasan bagian atas akan mengeluarkan sekret. Sekret itu akan melapisi dari nasi tersebut sehingga menyebabkan seseorang itu bisa tersedak dan keluar nasinya lewat hidung, namun ada lendirnya. Lendir di saluran napas bagian atas ini termasuk salah satu pertahanan imun general. Ya, jadi mau dia nasi masuk, mau dia debu masuk, pertahanan imunnya sama. Ya, mau dia nasi, dia debu, kalau seandainya masuk dalam saluran pernapasan, dia akan mengeluarkan satu sistem untuk mengeluarkannya keluar. Kalau seandainya berhubungan dengan debu atau partikel yang lebih kecil, biasanya akan menyebabkan silia atau rambut getar yang ada di saluran napas bagian atas akan bergetar. Sehingga itu yang menyebabkan seperti gatal dan geli di saluran napas bagian atas dan akhirnya bersin. Nah, itu salah satu contoh imun general. Kalau imun spesifik dicontohkan adalah ini lagi marak-maraknya virus coronavirus, ya. Kemudian pemerintah dan organisasi kesehatan dunia mengemukakan bahwa harus vaksin, ya. Vaksin itu merupakan ilmu yang dilemahkan, sengaja masuk ke dalam tubuh supaya melawan spesifik virus yang dimasukkan. Misalnya masukan adalah coronavirus, jadi spesifik kepada coronavirus gitu. Jadi dia spesifik terkait satu mikroorganisme, ya, dan dia tidak bisa peka terkait imun organisme yang lain. Itu termasuk salah satu pertahanan imun secara spesifik. Nah, kita akan lihat apakah HIV dan AIDS ini merupakan hal yang sama. Coba kita pahami selanjutnya. HIV, saya sebutkan tadi human immunodeficiency, imun, ya. Defisiensi berarti kan penurunan pertahanan tubuh, ya. Kemudian virus ini menyerang bertahap, merusak kekebalan tubuh dan berkembang menjadi AIDS. Kalau kita gambarkan, ketika dia masuk ke dalam tubuh, ya, menyebabkan imun menjadi turun, selanjutnya akan menyebabkan si orang tersebut mudah terkena penyakit. Karena imun berfungsi sebagai untuk melawan dan mempertahankan tubuh supaya tidak sakit. Kemarin belajar metopen sama saya, bahwa saya sampaikan bahwa Roy menyatakan bahwa sakit itu ketika adaptasi tubuh itu terganggu. Adaptasi yang mana dimasukkan Roy? Salah satunya adalah adaptasi sistem kekebalan tubuh. Ketika tentara kita di dalam tidak mampu menyerang musuh yang kapasitasnya, jumlahnya lebih besar dari kapasitas tentara atau kapasitas prajurit perlindungan tubuh kita, ya. Sehingga bila HIV ini menyerang seorang manusia, manusia tersebut akan mudah atau rentan
mendapatkan penyakit di mana orang lain tidak mendapatkan penyakit itu, kondisinya sama, tapi yang satu sakit, satu enggak, itu diakibatkan oleh pertahanan imunnya. Jadi kalau seandainya pada orang biasa biasa aja nih, kalian nih bersin, Hasim misalnya gitu. Ya, ada pun orang TB itu nggak langsung menyebabkan kalian kena TB, nggak semudah itu. Namun pada orang HIV/AIDS, ketika dia ada yang bersin, dia dapat tuh si bakterinya, bakteri bisa masuk ke tubuh, perlawanan tubuh si bakteri tersebut itu walaupun jumlah kecil dia bisa menyebabkan penyakit. Makanya nanti kita akan bertemu dengan infeksi opportunities yang merupakan bagian dari si efek ya, dampak dari HIV. Kemudian, nah apalah kata-kata HIV/AIDS ini, kenapa ada HIV, ada AIDS. Kalau AIDS itu kepanjangannya adalah Acute Immunodeficiency Syndrome. Sindrom yang apa ya, yang mengikuti terkait masalah imunodefisiensi. Jadi HIV ini bisa saja terjadi, kemudian bisa dilanjutkan dengan AIDS. Jadi sudah ada sindrom yang muncul akibat dari imunodefisiensi. Kalau tidak muncul imunodefisiensi sindrom, ya dia masih dalam tahap AIDS gitu. Tapi kalau sudah masuk sindromnya, nah kita akan nanti ada stage 1, stage 2, stage 3 sampai stage 4 ya. Dia akan muncul menjadi AIDS gitu. Sehingga konteks AIDS ini lebih bahaya dibanding dengan HIV. Seseorang yang kena HIV belum tentu akan terkena AIDS. Namun seseorang yang kena AIDS sudah pasti dan barang pasti dipastikan dia merupakan orang yang dengan HIV gitu. Jadi HIV tidak sama dengan AIDS di mana konteksnya AIDS itu lebih tinggi dibanding dengan konteks HIV ya. Dan kematian pun pada pasien-pasien AIDS itu cenderung lebih tinggi dibanding dengan HIV. Namun, apakah yang terjadi di lapangan yang kita pahami adalah yang terjadi orang itu akan ketahuan kalau dia HIV kalau sudah dalam tahap AIDS. Kok bisa begitu? Coba kita lihat di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Sejarah HIV ya, ini saya lihatkan bagaimana bentuk epidemiologi yang saya sampaikan kemarin bahwa ini virus juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan virus corona gitu. Nah, kenapa? Ada budaya dan kemudian ada imbas dari sebuah perilaku menyimpang, ada imbas dari perilaku yang tidak sehat yang akan menyebabkan seseorang kena HIV. Nah, sejarahnya pada tahun 83, ingat ya 83. Kemudian 1 tahun setelahnya dari dia melihat, oh ini namanya yang karena limpa itu merupakan salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Nah, limfadenopati dia berpikir bahwa pada saat itu virus ini menyerang limpa. Kemudian para ilmuwan melihat bahwa ini enggak limpa. Jadi ada virus yang ditemukan itu adalah virus T gitu, T limfosit. Jadi untuk ada monosit, ada limfosit gitu ya. Jadi di dalam tubuh itu sistem pertahanan imun Anda belajar waktu anatomi fisiologi ada sistem imun monosit ya, kemudian ada limfosit gitu. Nah, masalahnya ini ternyata si imun ini terkait virus yang berhubungan dengan sel T ya, sehingga dia berpikir bahwa ini tidak limfodenopati aja deh namanya. Ini merupakan human T limfosit virus yaitu artinya virus yang melekat pada sel T. Kemudian dia melihat ini merupakan sesuatu yang related terkait ada sindrom-sindrom akibat dari imunodefisiensi, bahwa dia juga melihat ini menjadi bagian dari AIDS ya, yang kemudian dia merelate-nya AIDS tersebut, imunodefisiensi tersebut itu related terkait virus ya. Dan sehingga dalam taksonomi internasional pada tahun 1986 akhirnya disepakati ini menjadi HIV.
Anda ingat ada film apa ya, Queen ya, kemarin Rhapsody ya, di sana vokalis Queen itu melihatkan pada tahun tersebut itu lagi marak hubungan sesama jenis dan terlibat dalam hubungan tersebut dan akhirnya menjadi HIV. Kemudian itu yang menginspirasi dia bahwa dia harus bisa melihatkan kepada dunia bahwa virus ini tidak terlampau baik ya, akibatnya lumayan dahsyat waktu itu, stigma lagi tinggi-tingginya ya, sehingga dia berada pada situasi sulit. Tapi yang menyebabkan dia HIV itu di dalam film tersebut Anda bisa lihat bahwa kebiasaan terkait ganti-ganti pasangan, dan pada saat itu vokalis dari Queen tersebut merupakan seorang biseksual. Dia pernah punya istri, habis itu dia menjalani hubungan dengan beberapa banyak lelaki sampai dia kena HIV dan sampai dia meninggal memang akibat dari AIDS ya, karena sudah kondisinya sudah sangat kronik. Kemudian kita lihat asal usul ya, maka saya pernah bilang bahwa saya agak underestimate ya, makanya kalau kalian menjadi orang yang pintar, itu jadilah orang yang mempunyai adab atau mempunyai perilaku dan akhlak yang baik ya, hubungan kita terhadap manusia dan hubungan kita terhadap Tuhan. Karena banyak ilmuwan yang tidak bertanggung jawab yang menyempatkan ini menjadi sebuah eh, apa ya, sebuah keuntungan yang hierarki secara keturunan itu sampai habis itu mempunyai dampak yang bagi keturunan-keturunan mereka. Salah satunya adalah menciptakan virus ya. Karena virus ini ditemukan pertama kali bukan pada manusia, ditemukan pertama kali itu di primata. Kenapa sampai manusia ya, pada di luar negeri itu ya tidak sama ya dengan Indonesia. Di Indonesia saya juga tidak tahu berapa persentase orang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang. Jadi kalau di luar negeri itu persentasenya lumayan banyak. Nah, kemudian eh, kelihatan kenapa Afrika, karena Afrika tingkat ekonominya rendah. Jadi ilmuwan yang menciptakan ini ya bisa dibilang ini menjadi salah satu genocide. Genocide itu alat pembunuh manusia dalam jumlah yang besar, itu tidak bom tapi merupakan sebuah penyakit, dan itu di Eropa dan di luar ya, itu sudah pernah ada kasus-kasus yang memang membunuh suatu kelompok satu ini dengan menebarkan wabah wabah penyakit gitu. Nah, Afrika salah satu yang dianggap bahwa kalau dia meninggal atau mati itu tidak ada dampaknya bagi dunia gitu ya. Itu asumsi saya ya, tapi asumsi ini make sense dengan kondisi yang saya baca dari beberapa sejarah terkait HIV/AIDS ini. Nah, kasus pertama ini semerbaknya, kasus pertama itu masuk ke Amerika itu 5 Juni 1981. Makanya pada saat 81 sampai 80 berapa tadi, 86 ya, itu bergejolak di dunia karena sudah masuk ke dalam negara-negara maju ya. Kalau pas di Afrika ternyata sudah 1956, itu sudah lama sekali, tapi baru booming itu ya 1981 karena sudah masuk ke dalam negara adik kuasa ya pada saat itu. Nah, ini meluas 1970 sampai dulu ada kampanyenya segala untuk mengurangi sampai sekarang. Sampai sekarang ini ada conference internasional terkait HIV/AIDS yang bisa dibilang eh, terus-menerus dilakukan untuk menjaring dan menyebarluaskan terkait perkembangan update dari HIV dan AIDS ini. Nah, bagaimana di Indonesia? Anda lihat ya perkaliannya. Tahun 1993 pada saat itu lagi boomingnya di Amerika, di Indonesia itu tidak resmi diumumkan, namun ada 3 kasus AIDS di Jakarta. Ini berhubungan dengan pekerja seks komersil ya, atau berhubungan dengan hubungan berganti-ganti pasangan. Pada saat itu Jakarta merupakan titik gerbang pertemuan dengan
negara-negara, sehingga bisa saja ini mempunyai imbas dari pertemuan-pertemuan tersebut di Indonesia atau di Jakarta. 1987, kasus AIDS resmi pertama dilaporkan pada seorang turis asing di Bali. Kembali kita bicara bahwa gerbang dari coronavirus yang memang disebarkan ya di tempat tertentu atau kebocoran terkait masalah genosida ini di luar negeri kemudian sampai ke Indonesia, dan itu gerbangnya adalah pariwisata. Jadi kemarin saya sangat tidak sangat bisa dibilang sangat protes sekali dengan bahasa bahwa yang menyebarkan virus corona malah anak orang-orang yang pedagang-pedagang ya, yang kecil, malahan yang memang memasukkan virus itu ke Indonesia itu adalah gerbang uh, internasional, bukan domestik gitu. Karena memang dia tidak berada di sini sehingga ketika harus ada di Indonesia ya berarti harus masuk ke dalam gerbang pintu ya internasional di Indonesia. Pemerintah memperkirakan sekitar 90.000 hingga 130.000 yang telah terinfeksi HIV pada akhir 2002. Dari tahun 87 ya, 11 tahun dari seorang menjadi 671 kasus HIV, dan yang sudah masuk ke dalam AIDS-nya itu 238, 855. Dari 11 tahun bisa masuk ke dalam angka 800 ya. Kemudian pada tahun 2002, 99 ke 2002 itu cuma 3 tahun. Itu sekitar 90.000 hingga 130.000. Perkaliannya jumlahnya luar biasa, berkali lipatnya. Ya, tidak hanya 100%, 200%, ini beribu-ribu persen naiknya ya. Dan 2003 ya, yang akan penambahan itu 80.000. Ini bukan jumlah total ya, tapi penambahan. Dari 2001 tahun penambahannya bisa sampai 80.000 kasus baru. Ini hal yang tidak menyenangkan dan hal yang akan membuat masalah ya. Kenapa? Orang HIV ini menyerang pada orang-orang muda, usianya lebih muda. Kalau seandainya Anda belajar di KMB, kebanyakan masalah-masalah degeneratif, DM, kemudian jantung, CKD, itu berhubungan dengan masalah-masalah pasien yang usianya sudah mendekati lansia. Jadi produktivitasnya sudah menurun. Namun kalau pada HIV, ini terang pada produktifnya masih bagus, sehingga ketika HIV suatu negara itu tinggi, ya sama saja kita membunuh generasi ya, generasi yang ada di Indonesia. Sekarang kenapa sih angkanya itu bisa sangat meningkat luar biasa? Penjelasannya adalah pertama, penularannya gampang. Ya, penularannya eh, itu bisa dibilang kalau gampang ya seperti virus corona ya, tapi dia bukan segampang itu juga karena ada aktivitas. Prinsip penularannya ada 3. Pertama, dipastikan antara 2 orang ini ada yang terindap penyakit HIV. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah ada kegiatan. Nah, ini yang bisa kita break ya. Kita bisa break, bisa pisahkan, bisa kita kelola sehingga pertukaran ini, kegiatan ini tidak terjadi. Kalaupun terjadi bisa diantisipasi supaya mengurangi kemungkinan penyebaran. Jadi pertama adalah ada orangnya. Nah, ini disampaikan orang yang berwarna abu-abu ini adalah bagian dari yang positif HIV AIDS. Kemudian ada transmisi atau penyebaran ya sebagai sender ke orang yang belum terkena. Jadi ada yang belum terinfeksi, ada yang sudah terinfeksi, terus ada kegiatannya. Kegiatan apa? HIV ini hidup di cairan tubuh manusia. Nah, cairan tubuh ini dia akan
dia akan mempengaruhi ya, dia akan mempengaruhi masalah cairan. Karena apa? Karena di dalam tubuh itu HIV itu hidup di cairan-cairan tertentu. Cairan apa saja saya sampaikan. Pertama adalah cairan vagina, yang kedua adalah cairan sperma, yang ketiga adalah cairan ASI ibu. Ya, artinya itu cairan-cairan yang ketika kita bilang transmisi berarti berhubungan dengan seksual. Oke, kita coba lihat apa saja sih sebenarnya yang terjadi pada penyakit ini. Bagaimana HIV ditularkan? Tadi, cairan itu berada pada organ intim dan kelamin. Berarti kegiatan seksual ini dapat menyebabkan penularan. Pertama kita lihat genital itu antara kelamin dan kelamin. Ya, ini berarti antara, mohon maaf, kita akan bicara masalah hal yang vulgar ya. Itu berhubungan dengan penis dan berhubungan dengan vagina. Berarti ada cairan di vagina yang akan membuat transmisi HIV, ada cairan di sperma yang akan masuk ke dalam resipien yang akan menyebabkan masalah. Yang kedua adalah oral. Oral ini antara mulut dan kelamin. Nah, kita akan lihat nanti apakah si sperma yang masuk di dalam mulut dengan kegiatan oral seks ini akan mempunyai uh, imbas kepada penyebaran HIV. Ingat ya, masalahnya itu adalah cairan tuh cairan, ya. Berarti ada sesuatu yang di dalam vagina yang bisa mengambil atau masuk itu si sperma, ya, sehingga bisa masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian di oral berarti sperma bisa masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Jadi kalau seandainya di oral berarti si sperma tadi harus masuk ke si sperma tadi itu masuk ke dalam, ada sariawan kah di dalam mulutnya, sehingga itu akan mempengaruhi ya. Kemudian di anal, anal ini ketika dia masuk ya, gini, dubur ya, itu bukan tempat untuk melakukan hubungan seksual. Saya sampaikan, dubur bukan merupakan tempat hubungan seksual. Namun ya, saya menyampaikan juga bahwa kenapa ada orang yang seks lewat dubur, karena beberapa orang menyampaikan itu merupakan lebih mengasyikkan atau lebih punya tantangan dibanding dengan melakukan lewat vagina. Kalau untuk yang LXL, L berarti laki-laki, X berarti seks, L laki-laki, seks laki-laki, seks lelaki, itu akan mempunyai dampak ya, sehingga si orang ini pasti akan melakukan hubungan seks lewat dubur, ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang kontak darah. Jadi kalau seandainya, kenapa ya tadi yang untuk yang di dubur tadi, kenapa? Karena di sana banyak spot yang bisa, banyak spot itu banyak pembuluh darah ya, yang bisa mempunyai dampak dengan menarik si sperma tadi bisa ada di dalam pembuluh darah, karena pembuluh darah di anal itu banyak sekali. Karena dia bentukannya itu tidak elastis, otomatis akan membuat cedera dan luka yang ada di sana, sehingga ketika sperma masuk ya dia akan masuk ke aliran darah. Jadi intinya ada luka, ya, ada luka, kemudian ada cairan yang terkontaminasi oleh virus. Nah, virus ini selain dari cairan yang tadi berhubungan dengan proses kegiatan seksual, ada cairan yang memang dari darah. Jadi kontak darah tuh darah. Misalnya kalau darah ke kulit, Anda kontak, nggak ada efeknya, ya. Berat karena tidak ada luka. Jadi kalau darah ketemu dengan darah baru ada efeknya. Sehingga yang kita khawatirkan adalah pertama penggunaan jarum suntik.
Pengurus jarum suntik tuh murah ya, murah sekali, harganya cuma 1.000. Kenapa dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang ke pasien? Karena ketika, pada saat kita melakukan, atau misalnya apa ya, pengguna narkoba itu melakukan, penusukan heroin kah, apakah gitu ya, yang lewat jarum suntik, dia biasanya tidak mempunyai dosis yang seperti kita gunakan di lab atau di rumah sakit. Dosisnya sekian, enggak. Tapi ketika dia teler, dia akan selesai. Dan ketika ada sisanya itu digunakan oleh temannya. Ya, namun sudah menggunakannya sudah sampai ke darahnya dia, sehingga darah akan berkontak dengan darah. Itu sebagai jalur penyebaran penyakit, ya. Alat tindik, alat tato, transfusi, kalau untuk transfusi saya skip dulu. Alat tindik dan alat tato ini juga harus steril, makanya ada orang yang nato yang dia bilang bahwa alatnya steril sekali pakai. Kenapa? Karena tato itu akan langsung melukai kulit sehingga pasti dipastikan 100% ada berkontak dengan darah. Sehingga alat tindik dan tato itu merupakan hal yang dipastikan harus steril. Kalau tidak dia akan terkontaminasi untuk penyebaran virus HIV. Yang selanjutnya adalah transfusi darah. Nah, kalau transfusi darah penggunaan tertusuk jarum suntik ini tidak hanya terjadi pada orang yang melakukan, penyimpangan ya, penyimpangan perilaku seperti yang saya sebutkan tadi, orang melakukan hubungan suami istri sama pasangannya ini berganti-ganti sehingga kemungkinan untuk mendapatkan dari orang yang kita tidak tahu latar belakangnya itu tinggi. Orang melakukan hubungan seksual yang sejenis juga itu tinggi. Itu kan perilaku masyarakat yang bisa dikatakan untuk Indonesia masih tabu ya untuk dibicarakan dan menjadi penyimpangan, sesuatu perilaku menyimpang di sosial masyarakat. Ya, makanya nanti ada stigma. Kenapa? Ada penyimpangan yang terjadi di perilaku dari manusia ini gitu, dari masyarakat tersebut. Nah, tapi kalau untuk petugas kesehatan, ya pasien yang memang harus mendapatkan transfusi per bulannya. Saya contohkan salah satu penyakit talasemia yang ada gangguan di dalam sel darah merah sehingga sel darah merahnya terus sehingga HB-nya turun terus sehingga sebulan sekali harus mendapatkan transfusi darah. Ketika transfusi darah ini kita kan kerja juga harus ada miss-nya ya, di mana sudah mengusahakan miss-nya sangat kecil nih, tapi akhirnya ada miss-nya dan itu akan menyebabkan seseorang akan bisa terinfeksi dari si transfusi tersebut ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi masalah lainnya gitu ya. Sehingga kita harus melihat bahwa sudut pandang orang HIV ini tidak hanya mencari orang yang mempunyai perilaku seks yang menyimpang atau mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan etika yang ada di masyarakat seperti narkoba dan lain-lain. Namun juga ada masalah yang faktor X yang bisa dapat HIV dari petugas-petugas kesehatan yang tertusuk jarum suntik pasien B20 atau pasien HIV. Itu kemungkinan dia kena HIV dari kontak si jarum suntik itu ke perawat. Namun ini merupakan bagian dari kecelakaan kerja sehingga tidak masuk ke dalam bagian sosial, penyimpangan sosial yang bermasalah. Nah, itu yang kita harus pahami bersama ya, mahasiswa sekalian. Ya, bahwa stigma itu tidak boleh kita sampaikan kepada pasiennya. Kenapa? Akan mempengaruhi banyak hal nanti. Nanti kita akan bahas tentang faktor stigma ya. Kemudian ada kehamilan, anak dengan ibu yang kena HIV. Karena ibunya ketemu sama anaknya. Nah, ini terjadi, sangat terjadi. Nanti Anda akan belajar karena ada beberapa yang saya sudah tugaskan bagaimana kasus-kasus HIV yang ada di masyarakat. Kelahiran juga mempengaruhi, makanya kehamilan trimester ketiga nanti ada kelompok yang membahas masalah PMTCT akan membahas apa yang harus dilakukan pasien-pasien yang mau melahirkan, mau hamil dengan konteks dia yang menjadi orang seropositif atau pasien dengan HIV AIDS ya. Kemudian anak bayi yang disusuin ibunya ya, air susu ibunya ternyata memang secara penelitian riset itu mengandung virus HIV yang tinggi sehingga anak dengan ibu yang HIV tidak boleh disusukan, tidak boleh mendapatkan ASI ibunya, harus susu formula, seperti itu.
Efektivitas penularan, jadi hubungan seksual yang tidak aman itu 0,1 sampai 1%, tusukan jarum 0,3%, ingat ya, ini lebih tinggi daripada ini. Ya, namun angka yang hubungan seksual tidak aman jauh lebih besar dibanding dengan perlukaan, tusukan jarum suntik ya, kemudian percikan tubuh ke mukosa. Jadi gini, ada cairan, pasien ini muntah darah, terus kemudian kita nggak pakai Google. Ya, Google itu kacamata ya. Terus kita nggak pakai masker. Kemudian tuh nyimprat tuh pas ada jerawat ya, ada pore di enternya dan akhirnya bisa masuk. Ya, sepertinya akan mempunyai chance untuk itu. Tapi Kak, apakah ini akan bisa menjadi HIV? Itu yang harus diperiksa nanti. Ada pemeriksaan yang kita lakukan untuk pasien-pasien cepat mengetahui bahwa dia HIV apa tidak. Transfusi darah 90%. Kalau transfusnya udah darah sama darah, kena HIV-nya tinggi sekali. Makanya pada pasien-pasien ya, ini juga bisa terjadi HIV dan itu kita bisa lihat ya berkala. Makanya untuk pasien-pasien yang berhubungan dengan terapi darah seperti transfusi, kemudian operasi, kemudian menggunakan alat HD itu harus diperiksa HIV/AIDS-nya karena akan mempengaruhi kondisi-kondisi orang lain tanpa dipahami sebelumnya. Terus kemudian dari ibu hamil ke bayi juga akan mempengaruhi ya 35%. Nah, metode penularan resiko yang paling tinggi itu dari seks anal. Reseptor ini berarti yang berkontribusi untuk yang punya anal, yang punya dubur ya, itu berisiko lebih tinggi dibanding dengan yang menusuk ya atau yang melakukan apa ya, melakukan atau yang kalau misalnya kita bilang ya kalau istilah jadi gay itu ada yang botinya, ada yang topnya. Boti atau yang ditusuk itu ya, itu mempunyai resiko yang lebih besar daripada yang menusuk atau yang top ya. Kemudian seks vaginal, perempuan mempunyai banyak resiko. Untuk seks vaginal ini saya sampaikan perempuan ini jauh mempunyai banyak chance untuk jadi korban ya. Kadang ada suaminya yang menggunakan ke PSK di luar yang kemudian HIV yang karena PSK itu kemudian bawa ke rumah ya, jajan di luar bawa ke rumah, akhirnya yang rumah kena juga. Nah, itu biasanya terjadi dan beberapa kasus yang kita temui itu bisa terjadi. Ada seks oral ya. Nah, seks oral ini paling paling berisiko rendah kecuali kamu punya sariawan di sana. Nah, itu juga akan mempunyai risiko yang tinggi. Namun, yang seks oral ini jauh lebih lebih aman sehingga pasien-pasien LXL kita arahkan ke melakukan hubungan seksualnya dengan oral. Saya menyampaikan di sini bukan saya apa ya, mendukung eh, mahasiswa yang dari bukan mahasiswa, pasien-pasien atau pasangan sesama jenis ya. Namun saya melihat dari sisi kesehatan, di mana ketika kita menyuruh untuk tidak melakukan itu hal yang bisa dikatakan sulit untuk dia penuhi, lebih baik kita mengarahkan kepada tempat yang seharusnya mereka lakukan, sehingga mengurangi efek seperti itu. Ya, kemudian kita akan lihat resiko transmisi ya, resiko transmisi ada reseptif ya, kemudian ada insertif, berarti reseptif ini yang penerima, anal seks dan vagina seks ya, yang menerima itu punya kemungkinan transmisinya 0,1 sampai 3%. Vagina seks lebih rendah 0,1 sampai 0,2%. Kemudian yang melakukan atau laki-laki atau top tadi ya, kalau anak seks itu rendah, lebih rendah daripada yang menerima. Vagina seks itu sama ya, tapi kenapa? Karena di vagina juga ada cairan, cairan vagina yang bisa membuat apa ya, suaminya juga kena atau lelakinya yang melakukan juga kena. Nah, oral sex lower ya, sehingga kita menganggap bahwa ini yang paling aman ketika seseorang itu melakukan hubungan seks dengan melakukan oral seks saja. Seperti itu. Faktor yang terkait ya,
penularan secara seksual, pertama adalah ada tidaknya infeksi di alat kelamin. Infeksi sehingga kenapa kok infeksi? Karena biasanya infeksi itu ada luka. Nah, luka itu adalah tempat masuk baik sekali dari cairan-cairan vagina tadi. Kemudian ada jenis aktivitas seksual. Kenapa saya bilang aktivitas seksual? Karena ada juga orang yang mempunyai aktivitas seksual yang tidak biasa, seperti menggunakan alat-alat bantu seks yang memang akan melukai vagina dan itu akan mempunyai resiko chance juga untuk menularkan penyakit HIV ini. Kalau misalnya dia tidak ada pure ya, yang penis tidak ada luka, kemudian vagina tidak ada luka, untuk transmisinya sangat kecil, apalagi kalau digunakan kondom, itu transmisinya sangat kecil. Namun ketika udah seksnya itu fantasinya liar dan lain-lain, jenis aktivitas seksnya juga lain-lain, itu akan mempengaruhi banyak hal ya. Dan itu kalau perlukaan tersebut terjadi, kemungkinan untuk transmisi virusnya akan lebih tinggi ya. Kemudian ada atau tidaknya darah. Jadi kalau misalnya ya itu saya sampaikan bahwa kemungkinan penularan ini akan terjadi, Anda pikirkan saja itu darah tuh darah harus masuk ke darahnya, ya cairan itu harus masuk ke mukosanya yang luka, ya cairan vagina, cairan sperma, ya nah itu akan mempengaruhi banyak. Terus kemudian air susu ibu akan mempengaruhi, karena apa? Karena bisa saja dia masuk ke dalam aliran darah dari ASI tersebut gitu. Faktor yang terkait melalui kontak darah, nah ini penggunaan kembali jarum suntik dan tabungnya, penggunaan bersamaan perlengkapan menyuntik seperti air, sendok, dan filternya, darah atau produk darah yang terinfeksi, dan perlengkapan bedah. Sehingga kalau seandainya itu terjadi, itu biasanya akan mempengaruhi, ingat ya kalau darah tuh darah tadi transfusi itu 90% ya, terus kemudian 35% itu dari ibu ke anak ya, terus kemudian kita bisa bilang bahwa ini angka yang tidak terlalu kecil, tapi angka yang sangat tinggi ya. Faktor ibu dan anak ini tadi ya, yang bahas kelompok nanti yang tentang PMTCT ini akan dibahas lebih jelasnya bagaimana dari ibu ke anak. Kemudian jumlah virus dari ibu yang positif ya, ada viral load namanya. Kemudian tahapan HIV dari ibu yang bersangkutan, ibu tersebut itu sudah dalam tahap stadium berapa, stage berapa, sehingga ketika ibu itu mempunyai anak dengan stadium yang lebih tinggi, kemungkinan akan terinfeksi lebih tinggi juga. Kemudian diberikan ASI apa tidak, kelahirannya melalui vagina atau tidak, karena kalau vagina pasti banyak perobekan ya, perobekan jalan lahir kemungkinannya, ya episiotomi misalnya, dan itu adalah darah ya, sehingga kemungkinan anaknya kena itu tinggi. Tapi kalau misalnya lewat per sesar ya atau tidak per vaginam, itu kemungkinan cenderung lebih kecil. Makanya screening ibu itu salah satunya adalah melihat dia ini HIV atau tidak di trimester ke-3 supaya menentukan apakah pasien ini disesar atau bisa dilakukan per vaginam. Nah, resiko yang paling tinggi adalah darah. Ya, resiko yang paling tinggi adalah darah, kemudian air mani dan vagina. Potensial beresiko berarti artinya berpotensi tapi resikonya tidak tinggi, atau mungkin saja berpotensi kalau jumlahnya besar, seperti cairan di cerebrospinal, cairan amion ya. Jadi ketuban itu makanya bisa bayi itu positif atau bayi itu negatif tapi ibunya positif, maksud saya. Kenapa? Karena cairan amion tidak sebagai transmisi virus, tapi lebih virusnya adalah si darah. Namun si peredaran darah ibu dan janin itu memang peredarannya darahnya satu, sehingga kita mengusahakan supaya virus yang ada di dalam ibu itu tidak tinggi, sehingga ia tidak membuat atau masuk ke dalam aliran darah si jabang bayinya atau janinnya. Ada cairan pleura, peritoneal, perikardial, dan cairan sendi.
Nah, HIV tidak menular melalui, jadi tidak perlu dijauhi pasien HIV, tidak perlu takut untuk bergaul dengan pasien HIV. Karena kalau Anda tidak melakukan hubungan seksual, Anda tidak apa ya, tidak melakukan transfusi, tidak melakukan suntik bersama dengan satu tabung gitu. Terus kemudian tidak menyusui, itu tidak akan menular. Sehingga gigitan nyamuk ya pikir, "Saya kena HIV kenapa? Kemarin itu ada nyamuk yang ininya saya, yang gigit saya." Mungkin itu sumbernya dari nyamuk ya, tidak semudah itu ya. Nanti kita akan lihat jendela-jendelanya dan bagaimana virus ini masuk dan tidak mudah juga diagnosa untuk menegakkan HIV/AIDS. Jadi sama halnya seperti kemarin, kenapa ya HB saya turun? Saya ini leukemia apa tidak ya? Saya kanker darah apa tidak? Nggak semudah itu juga kita melihat kondisi tersebut gitu ya. Mentang-mentang orang keperawatan, mentang-mentang orang kesehatan, tiba-tiba ada kasus seperti ini langsung bilang ini akibat dari masalah A, B, C. Nggak seperti itu. Dia tidak menular melalui gigitan nyamuk, menggunakan peralatan minum bersama ya. Jadi tidak lewat air liur menggunakan peralatan itu tidak perlu disisihkan ya, seperti itu. Bersamaan bersentuhan tidak, tinggal serumah pun tidak, perlukan ciuman tidak, menggunakan jamban yang sama pun tidak. Sehingga ini bukan merupakan bagian untuk menyebarkan virusnya. Ya, tidak dianggap infeksius, jadi air liur, makanya tadi ciuman nggak masalah ya, kecuali ada sariawan dan sariawan bertemu di dalam mulutnya, sehingga akan mempengaruhi penyebaran virus antara keduanya. Jadi harus ada sariawan dan sariawan, kalau sariawan dan liur aja kemungkinan sangat rendah. Tapi kalau sariawan dengan sariawan berarti kan kemungkinan berdarah keduanya dan bertemu darahnya ada kalau berdarah berarti kan tempat tersebut ada kebocoran ya. Nah, kebocoran itulah tempat masuknya darah tempat yang lain gitu. Keringat, air mata, urin, cairan nasal, dan sputum itu tidak terkontaminasi virus. Nah, ini yang saya maksud ya. Saya kemarin digigit nyamuk, kemudian hari ini saya HIV. Nggak begitu, karena HIV itu bukan virus kemarin sore atau flu biasa pagi baik, kemudian siang-siang jadi flu. Nggak begitu. Kita coba lihat, tahap pertama adalah periode jendela. Pasien tersebut melakukan hubungan seksual misalnya dengan pasien HIV. Ya, dia tidak tahu dan kemudian dia merupakan hubungan seksual. Ya, pasien yang tidak tahu temannya HIV ini selama 1 sampai 3 bulan itu merasakan gejala. Ada periode jendela, dia merasakan gejala, tapi gejala tersebut dia eh, seperti gejala sakit biasa, seperti flu biasa, seperti demam biasa, dan dia hilang. Pertahanan tubuh kita masih bagus nih, dan dia hilang. Berarti dia tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, dia bermasalah, terus kemudian dia bisa sembuh ya, dan menganggap bahwa masalah itu tidak ke HIV. Nah, kemudian pada tahap kedua, setelah rata-rata 5 sampai 10 tahun, ingat ya. Jadi kemarin gigit nyamuk, hari ini kena, itu nggak mungkin. Ya, karena periodenya itu supaya bisa menjadi HIV positif, itu dari periode jendela sampai 5 tahun, 10 tahun itu baru kelihatan. Jadi dia itu menggerogoti sedikit demi sedikit sampai lama-lama dia tidak bisa mampu berdaya apa-apa, itu tahap kedua HIV/AIDS. Dan pada tahap ketiga, pasien tersebut mulai ada gejala. Artinya apa? Setelah 5 tahun dia baru ada gejala dan baru diperiksa. Sehingga konteksnya dia ini HIV-nya sudah lewat. Kenapa? Gejala itu muncul bisa saja sangat berat dan bisa saja ketahuan di tahap 4 sudah AIDS. Ya, makanya pasien-pasien HIV/AIDS banyak kita sampaikan sebagai pasien AIDS. Karena ketemunya dengan kondisi gejala yang sudah muncul dan gejala itu berat, ya, sindromnya sudah mulai berat. Itu tahap keempat. Dan ini bisa bilang bahwa ketika orang itu kita screening, jadi dia nggak tahu ini kan HIV/AIDS kalau dia tidak tahap 3. Yang dilakukan oleh petugas kesehatan sekarang screening. Screening untuk menentukan dia dari awal sudah kita ketahui ada masalah. Nah, screening tersebut kita ambil di tempat-tempat yang berpotensi untuk penyebaran HIV. Misalnya pasien-pasien orang masyarakat yang kegerebek ya di
kos-kosan berdua tanpa status dan lain-lain, itu dipanggil ke polisi, habis itu dicek HIV-nya. Nah, itu bisa nanti ketemu beberapa orang yang memang HIV positif. Atau di klub, mohon maaf ya, bukan masalah kita menganggap itu menjadi hal yang jelek ya, karena tidak semua juga orang klub itu yang HIV, tapi untuk ke klub biasanya mempunyai social experience, sosial apa ya, social activity itu yang mendekati penyebaran virus, seperti pertama seks bebas, yang kedua adalah penggunaan dari narkoba seperti itu. Jadi kemungkinannya akan ada di sana, sehingga ketika satu diskotik itu klub itu apa ya, dilakukan razia, ya sekalian cek HIV-nya supaya kita sampai dapat pasien ini paling tidak masalah muncul, untuk mengurangi penyebaran virus dan mentreatment dia supaya dia bisa lebih baik. Kenapa? Orang HIV ini bisa hidup bertahun-tahun ya, jadi tidak langsung mati begitu. Kenapa mati ya? Karena tahap 4 ketahuan, makanya mati. Makanya kita usahakan dia tahap 1 ketahuan atau tahap 2 ketahuan, sehingga pengobatan ARV-nya panjang sampai pasien ini bisa seperti semula, tidak ada eh, perubahan di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena virusnya kita kontrol. Nanti ada kuliah tentang ARV, antiretrovirus, bagaimana caranya ARV ini mengontrol virusnya gitu ya. Nah, sekarang di antara keseluruhan ini, tanda yang terkena HIV itu yang mana? Ini ada yang preman, ada peketato ya. Kemudian ada necis nih. Ini bapak ini sama bapak ini necis, gayanya gayanya casual atau gayanya kalau bisa dibilang metroseksual ya. Sekarang rapi sekali ya, kemudian kayak model gitu ya. Terus kemudian ini ada abang-abang ya, abang-abang yang kita lihat mungkin dari appearance-nya kita melihat ini pekerja yang berhubungan dengan kegiatan harian di masyarakat seperti supir, kemudian pedagang seperti itu. Nah, ini ada orang kantoran nih, necis gayanya, rapi, berpendidikan sepertinya ya. Kemudian ini ada atlet ya, kemudian bagannya bagus, atlet, ada angkongkong ya. Kalau di Betawi namanya angkongkong, kalau di sini namanya kai-kai ya. Jadi yang kongkong yang ya kayaknya nggak mungkin deh dia ini kena HIV. Tidak ada satupun karakteristik yang bisa kita lihat secara visual ketika dia belum dalam kondisi AIDS. Ini kondisi HIV nggak bisa kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada ciri khas spesifik. Kalau misalnya pasien HD, ciri khasnya biasanya pasien itu lelah, terus kemudian menghitam badannya gitu ya. Kemudian memperlihatkan kondisi pruritus, gatal-gatal ya. Tapi kalau untuk HIV tidak ada penampakan secara spesifik. So, nggak perlu kita bisa menstigma orang, oh ini pasien HIV enggak. Karena yang bisa ditahui itu HIV tidak ada, tapi untuk AIDS ada. Karena AIDS itu sudah nggak berdaya, dia di rumah sakit. Tulang kering aja tinggal lagi, nah itu bisa kelihatan. Tapi kalau untuk HIV, ini kita nggak bisa kelihatan. Jadi stop untuk melakukan stigma ya terkait masalah. Nah, kalau misalnya dia gay, kita bisa stigmakan dia HIV nggak, Bu? Nggak bisa. Karena tidak semua gay juga yang HIV. Teman-teman saya gay itu banyak, tapi nggak ada yang HIV gitu. So, nggak perlu kita stigmakan terkait masalah tersebut. Tak ada tandanya, tampak sehat seperti orang lain dan tidak tertular sebelum HIV merubah menjadi AIDS ya. Nah, sekarang berarti artinya perlu screening kah? Iya, kita perlu screening. Apa yang kita screening? Perspektif medis siapa sebaiknya kita periksa? Gejala yang pertama kita lihat, gejala yang berkepanjangan ya. Demam berkepanjangan, gejala konstitusional. Jadi yang biasa terlihat dan ini menjadi hal yang biasa dilaporkan ketika seseorang itu ke rumah sakit dengan demam lebih dari 1 bulan. Nah, kita coba lihat nih, coba lihat HIV-nya. Kemudian badannya lelah kronik, hampir 1 bulan, 2 bulan itu lelah kronik. Dan penurunan berat badan yang drastis dalam 1 bulan. Ya, jadi hati-hati juga yang diet.
Karena kalau yang diet itu turun 20 kilo dalam 1 bulan itu bisa diperiksa HIV-nya tuh kalau memeriksakan diri ke petugas kesehatan ya, karena prinsipnya penurunan berat badan itu tidak seketika tapi melalui proses ya. Diare kronik juga, diare berkepanjangan ya, itu juga akan lihat apakah pasien ini kita perlu periksa HIV-nya. Nanti ada pembelajaran dengan teman saya di mana di sana dia akan melihatkan ada self testing. Jadi sekarang itu sudah mulai ada pemeriksaan HIV mandiri pada orang yang memungkinkan terkena atau dia sudah ngebatin dia tahu resiko HIV terjadi pada kehidupannya, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan tersebut gitu ya, karena memang hubungannya terkait masalah nafsu ya, seperti itu. Gejala neurologis ada meningitis. Nah, saya punya adik kelas sangat luar biasa pinternya, berprestasi ya, itu waktu saya di UI, prestasinya dalam dan internasional, Inggrisnya bagus, debater ya, dia debat, terus kemudian banyak hal, dia orang organisasi, tiba-tiba masuk rumah sakit dengan apa? Dengan meningitis toxoplasma. Toxoplasma itu adalah virus atau bakteri yang ada di sekitar area genital, dan itu ada di meningitis di otak, di lapisan otaknya. Setelah diperiksa, suka nggak suka, pasien itu ternyata HIV/AIDS ya. Jadi itu yang kita bisa bilang bahwa ada screening yang kita lakukan. Karena apa? Karena pasien itu datang biasanya kita tidak lihat gejala spesifik ya, dan tidak bisa kita periksa langsung dan kemudian kita lihat apakah dia HIV. Namun dari konteks yang saya sampaikan di sini ya, apalagi kalau sudah ada kandidiasis itu jamur. Jamur di ora, ada Herilecoplakia, periodontis agresif, ulcus stomatis avosa berat berulang, sariawan yang berat nih, nah itu kita periksa HIV-nya. Kenapa? Pada orang normal itu terjadi sariawan itu jarang. Karena apa? Imun kita masih bagus, tapi imun orang ini sudah mulai rendah. Paling rendahnya itu bisa menyebabkan kandidiasis dan Herilecoplakia, berarti artinya eh, jumlah serum imun pertahanan tubuhnya sudah mulai rendah, seperti itu. IMS, infeksi menular seksual, jadi biasanya orang-orang IMS ini kita akan periksa karena ini adalah pintu masuk dari HIV, jadi kita akan periksa HIV-nya pada pasien tersebut. Kemudian kita lihat secara kesimpulannya siapa yang diperiksa, itu adalah penyakit menular seksual, yang kita periksa itu adalah seperti herpes simplex, gonorrhea, ya, itu Raja Singa kalau Anda tahu, chlamydia, HPV, sifilis, ya, kondiloma dan akueminata, kemudian ada kelainan hematologi, ada penurunan HB, limfositnya turun, trombosit turun, ya, neutropenianya turun. Salah satu bentuk pertahanan tubuh dari sel darah merah, darah putih itu ada beberapa turunan. Nah, salah satunya neutrofil, yang kedua ada limfosit, ya, ada monosit, yang turun itu neutropenia, neutrofilnya turun dan limfositnya turun. Kemudian ada hepatitis, ya, ada pneumonia rekuren, kemudian ada pneumositis, pneumonia dan tuberkulosa. Di Indonesia, penyakit yang occurring, yang sering berdampingan dengan HIV ini adalah TB. Jadi, kita mengenal yang namanya infeksi oportunistik, adalah infeksi yang melekat, bisa dibilang berdampak dari penurunan imunodefisiensi tubuh itu, sehingga jadinya masalah gitu ya. Kemudian infeksi oportunitis ini ya kalau namanya di rumah sakit IO itu ada B20 sama IO gitu. Jadi pasien-pasien HIV kodenya tuh nggak langsung HIV tapi B20 atau IO gitu. Nah, IO yang paling tinggi di Indonesia adalah tuberkulosis. Jadi orang TB itu kita periksa HIV-nya kebanyakan positif. Orang HIV, kemudian kita lihat ciri khasnya, kebanyakan juga dia kena TB. Nah, itu maksud saya. Infeksi jamur, limfodenopati penyebabnya, dan wanita hamil. Diagnosisnya ya, ini nanti ada
kuliah tentang VCT ya, dan tentang provider initiated counseling testing, ada PICT. Kemudian kita akan lihat perilaku-perilaku berisiko tadi yang saya sampaikan, dan itu kita tes ya. Dan lihat gejala klinis. Kalau sudah gejala klinis menuju kepada itu, kita akan tes. Kita coba lihat testing ya. Itu ada rapid test, kemudian ada ELISA, Western Blot ya, tes viral load. Nah, itu tidak ada di Indonesia, di sini ya. Itu tesnya dikirim ke Jakarta, ada di RSCM, Darmais, Prodia, dan Rumah Sakit Sutomo. Kemudian ada kultur virus ada di FKUI, dan kita kirim dari sini ke sana ya. Di daerah itu belum ada, tapi kalau rapid ada di daerah, rapid ada, ELISA ada. Western Blot itu dikirim ya. Biasanya kalau misalnya di Prodia itu ada ELISA dan rapid test saja. Ini pemeriksaan ELISA ya, jenis pemeriksaannya, dan kita akan periksa dan bisa dibilang apa ya, berkala. Jadi kalau misalnya pada saat kita tertusuk jarum suntik, diperiksa, habis itu kita nggak kelihatan. Nanti 3 bulan kemudian akan diperiksa lagi, dan kita akan periksa bertahun kemudian, karena kita memastikan memang itu tidak berurusan dengan HIV/AIDS. Ini Western blot effusion ya, secara penggambaran makroskopis interpretasinya saya tidak terlalu paham, tapi ini bentukannya dari Western blot effusion. Tahapan infeksi, pertama tahapan serokonversi. Jadi pada infeksi awal belum ada antibodi, sehingga dia melihatkan saja tapi belum kelihatan kalau itu adalah HIV. Kemudian asimptomatik. Nah, ini yang parah ya, 5 sampai 10 tahun itu nggak ada gejala apa-apa. Baru ketemu gejala ketika imun tubuhnya sudah sangat rendah ya. Dan ada tahapan simptomatik ya, sudah ada gejala, merasa gejala atau yang disebut dengan infeksi opportunities. Di rongga mulut Anda ini ada bakteri ya, di saluran cerna ada bakteri. Jadi kalau seandainya penurunan imun, bakteri itu akan menjadi baik karena jumlah dari bakteri tersebut di dalam mulut itu dikelola oleh sistem imun, sehingga tidak membuat orang tersebut kena penyakit. Namun kalau jumlahnya banyak, itu akan menyebabkan seseorang itu kena penyakit, seperti itu. Jadi memang bakteri yang ada di dalam tubuh kita, di mana saja dia berada, dia harus dikontrol imun supaya jumlahnya tidak meningkat. Kalau 100 ya 100 terus. Jadi ketika dia melakukan perkawinan, yang lama juga harus mati gitu. Jadi dia akan berada jumlahnya sekian. Namun ketika imun tubuh rendah, jumlahnya akan naik. Makanya ada juga yang penyakit sariawan gitu ya. Nah, imunnya mulai turun seperti itu. Dan tahapan AIDS sudah tahapan parah ya, sudah menuju terminal. Gejala awal adalah gejala yang terjadi beberapa minggu setelah terpapar HIV. LXL ini berhubungan seksual, kemudian beberapa minggu itu timbul gejala. Gejala yang timbul itu ya, dan berlangsung selama 3 sampai 6 minggu, dan bisa bertahan selama 3 bulan. Apa gejalanya? Itu seperti sakit flu. Ada demam, nyeri, menelan, batuk, lemes, merasa tidak enak badan, dan diare. Itu selama 3 minggu sampai 6 minggu, dan bisa sampai 3 minggu. Habis itu dia hilang ya. Kemudian dia hilang karena pengobatan, dan Anda berpikir bahwa itu tidak HIV karena pengobatannya pengobatan seperti biasa, demam seperti biasa. Anda kasih paracetamol, dia hilang gitu ya. Jadi pada saat ini penderita sudah mulai menularkan penyakitnya ke orang lain. Nah, ini yang parahnya. Penderita sudah mulai transmisikan itu ke orang lain. Gejala stadium 1 pada fase ini mulai ada asimptomatik, gejala hilang kan, kemudian dia asimptomatis. Jadi dia tidak menimbulkan gejala. Dan dia tidak memperlihatkan gejala apapun, dan ini akan menjadi masalah. Kenapa? Aktivitas seksualnya tetap aktif. Ya, dia tetap, kalau ya dia belum sadar dia nyuntik, ya dia tetap nyuntik. Tidak bisa melihat, makanya kita harus screening untuk mendapatkan proses lebih cepat. Kenapa? Kalau dia sudah HIV, kemungkinan meninggalnya sangat tinggi. Ya, itu yang kita harus lihat gitu ya.
Oke. Kalaupun ada, berupa pembesaran ke getah bening bagian tubuh penderita, misalnya leher, ketiak, dan lipatan paha. HIV stadium selanjutnya, ini daya tahan sudah menurun. Mulailah dia ada gejalanya yang beragam tapi belum khas. Nah, ini mulai bisa di pengobatan dini pada saat ini bisa dilakukan. Sebenarnya kalau udah dari awal, kita sudah bisa pahami untuk pengobatan lebih awal gitu. Nah, gejalanya berupa infeksi saluran napas atas seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga, radang tenggorokan, kemudian herpes zoster yang berulang dalam 5 tahun, radang pada mulut dan stomatitis yang berulang ya, gatal pada kulit atau popular pleuritis eruption, dermatitis seborrheic yang ditandai dengan ketombe yang luas dan tiba-tiba muncul, dan infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Nah, ini bisa dilihat penurunan berat badan kurang dari 10%, perkiraan berat badan sebelum terkena penyakit. Nah, mulai ada penurunan berat badan ya. Nah, gejala stadium 3, tadi yang stadium 2 dan stadium 3 ini mulai bisa masuk ke dalam sebelum wasting syndrome ini mulai dia lemas dan tidak berdaya. Mulai menghabiskan 50% ya di tempat tidur. Ya, terus kemudian rentang waktu dari stadium 3 menuju AIDS itu rata-rata 3 tahun. Jadi ini penyakit lama sekali ya. Kemudian pada stadium 3 ingat ya bahwa dia mencet-mencet kronis tidak jelas seperti tadi di awal tadi, ada diare lagi, kemudian demam selama 1 bulan. Jadi gejala khasnya itu adalah diare 1 bulan, demam 1 bulan, batuk-batuk 1 bulan. Itu bisa ada infeksi jamur ya, tadi Candidemia oral, ada oral Helicobacter, ada tuberkulosis yang terdiagnosa 2 tahun terakhir ya, kemudian ada radang mulut akut, kemudian sariawan banyak banget, turunnya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. 4 ini yang AIDS ya, ini sudah sangat. Nah, saya belum menjelaskan tentang CD4. Jadi CD4 ini adalah sel T ya, sel T itu ada CD4, ada CD2, CD3. Nah, yang dikejarnya dari virus itu CD4. Jadi CD4 ini kalau turun itu menyebabkan infeksi yang harusnya kita tidak terinfeksi jadi infeksi. Ya, karena pertahanan tubuhnya kita lihat kalau HIV ini dilihat dari konteks jumlah CD4-nya. Gejalanya sudah wasting syndrome. Badannya sudah mulai habis, kurus kering, tidak bertenaga. Ada pneumositis ya, batuk kering, sesak yang progresif, demam dan kelelahan berat. Ada infeksi bakteri ya, ngumpul semua infeksi di sini, pneumonia, emfisema, myositis, ada infeksi radang otak, radang sendi, herpes simplex lebih dari 1 bulan, TB paru ya, kemudian TB yang di luar paru juga bisa, ada sarcoma kaposi, Candida esophagus, toxoplasmosis cerebral itu saya bilang tadi, ada tokso yang masuk ke otak ya, padahal itu bagian virus yang memang adanya di genitalia. Encephalopati HIV dan akhirnya pasien penurunan kesadaran. Saya bilang tadi dia tiba-tiba penurunan kesadaran ketika adik kelasnya saya yang tadi mahasiswa berprestasi tadi itu eh sebentar ya. Oke, terus kemudian encephalopati HIV tadi ya. HIV dapat dicegah melalui penggunaan kondom untuk seks penetrasi, tidak berbagi jarum suntik dan perlengkapan menyuntik. Perawatan HIV pada ibu yang positif, mengganti air susu dengan formula. Nanti ini dibahas ya. Ya, ini akan dibahas di dalam presentasi masing-masingnya ya. Karena tadi untuk yang HIV kena dapat kasus juga bisa timbul ya. Kalau yang ini untuk yang penggunaan kondom atau seks untuk penetrasi itu
dibahas nanti kelompok beresiko ya. Ini juga jarum suntik nanti dibahas untuk kelompok beresiko. Hasil ini PMCCT untuk kelompok beresiko dan produk darah tadi. Dinamika penularan ya tadi ya, penjajah seks itu nanti seks dengan beberapa orang ya. Kemudian dia berisiko karena ini kena HIV, dia berisiko. Dia punya istri, nah istrinya berisiko. Kemudian dia ini sebagai pecandu narkoba jarum suntik, istrinya juga berisiko. LXL ternyata dia ini biseksual, bisa ke laki-laki bisa ke perempuan, istrinya nggak tahu dia LXL dan istrinya berisiko. Yang paling tinggi banget yang bermasalah berisiko itu adalah perempuan. Ya, itu dia. Jadi yang di sini hati-hati. Nanti waktu pembelajaran di kelas nanti saya akan sedikit bahas tentang itu ya. Jadi hati-hati nanti. Bagaimana cara mencari pasangan hidup Anda, jangan terbuai dengan ganteng, jangan terbuai dengan appearance karena kemungkinan LXL itu tinggi sekali ya. Teman-teman saya nggak ada yang jelek, semuanya ganteng di atas rata-rata. Tetapi ya itu dia tidak suka perempuan. Penyebab akselerasi penyebaran HIV/AIDS pertama industri seks yang berkembang dengan sangat cepat ya, difasilitasi ada dekingan naga-naga berapa ya, naga 9, naga 10, ada preferensi penyakit kelamin yang sangat tinggi, penggunaan kondom yang rendah karena mengurangi kenyamanan dalam berhubungan seksual sehingga bapak-bapak jarang yang menggunakan kondom itu, urbanisasi, migrasi ke kota, di kota dia lihat ya orang pakai kremes, orang pakai Dior, orang pakai ini dan pengen juga, akhirnya dia menjajakan diri. Semua artis transgender yang ada di Indonesia saya sudah lihat. Anda mungkin tahu yang paling tenar itu adalah Lucinta Luna. Siapa lagi? Ada Stasia, itu dia Instagram selebgram. Terus kemudian ada Vesta, Gaby Vesta. Terus siapa lagi? Itu ada beberapa yang lain lah yang memang sikelannya sebagai artis transgender atau transpuan. Hampir keseluruhannya masa lalunya adalah sebagai PSK. Dapat untuk melakukan operasi semuanya gara-gara PSK. Dan ini yang dilihatkan di posting media sosial sehingga yang lain ya yang beringinan untuk kaya juga ya harus melakukan bisnis kejahatan seperti ini atau bisnis kita menyebutnya bisnis ya anggaplah bisnis seksual seperti ini. Kemudian seksual yang cenderung lebih bebas ya. Saya tidak tahu di sini siapa yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau tidak, tapi saya sampaikan bahwa ini sangat berisiko tinggi. Banyak mahasiswa yang kita sudah DO akibat dari kehamilan di luar nikah. Banyak juga mahasiswa yang sebenarnya saya tidak setuju ya untuk mereka di DO, namun etika kemahasiswaan jelas, dosen dan mahasiswa ketika melakukan penyelenggaraan etika itu akan dilakukan sidang etik dengan hukuman ya yang paling tinggi itu adalah dikeluarkan gitu. Kemudian perilaku seks bebas di usia berapa, kehilangan keperawanan, kemudian sudah melakukan hubungan seksual dari SMP, dan saya mewawancari beberapa mahasiswa yang memang bermasalah dengan kehamilan di luar nikah itu sudah menyampaikan pernah melakukannya di A, di B, di C, dan sudah melakukan dari SMP dan lain-lain. Itu sangat miris sekali. Kenapa? Resiko Anda sangat tinggi sekali. Anda tidak pernah tahu bahwa pasangan Anda, pasangan seksual yang Anda Anda kencan itu tersebut ya melakukan hubungan seksual tersebut bebas dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelamin. Salah satu yang paling kita bahayakan adalah HIV. Pemakaian infeksi dan jarum suntik yang tidak steril meningkatkan industri pariwisata dan lalu lintas ke luar negeri sehingga bisnis seks sangat tinggi sekali di tempat-tempat wisata ya, anggaplah yang paling tenar di Indonesia itu adalah Bali, sehingga ini pun akan mempunyai dampak yang luar biasa juga terkait
perkembangan kasus pasien-pasien dengan HIV/AIDS ini gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah heteroseksual sudah mulai dikejar sama homoseksual. Jadi pasien-pasien HIV atau cenderung epidemiologinya bergerak dari heteroseksual ke homoseksual. Tingkat penularan HIV terus-menerus pada masyarakat yang kita bisa pantau perilaku penularan ini, dan kalau untuk yang generasi milenial sekarang itu ya tadi salah satunya seks bebas, yang kedua adalah maraknya untuk hubungan sesama jenis. Antara lesbian atau gay, saya paling mirisnya dengan gay. Karena apa? Gay itu lebih cenderung gonta-ganti pasangannya lebih tinggi. Dan biasanya bukan pasangan pacarnya, tapi pasangan seksnya. Karena bisa saja dia hanya berhubungan dengan laki-laki yang memang menginginkan hubungan tersebut bukan untuk berhubungan seperti layaknya pasangan ya gitu, tapi memang untuk hubungan suami istri. Nah itu yang kita sampaikan bahwa ini yang terbiasa pada generasi sekarang. Kenapa? Karena contoh yang Anda lihat di TV-TV itu membiasakan diri Anda, apalagi dengan penggunaan YouTube yang bebas juga Anda juga tidak bisa kelola ya, sehingga ini memungkinkan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan ini akan menjadi lebih parah. Jadi kalau kita anggap generasi milenial ini di angka di zaman 2020, kalau misalnya 10 tahun lagi kita akan coba lihat bagaimana perkembangan HIV di 2030 ya. Karena dia baru akan melihatkan simptomnya 5 tahun. Kalau Anda sudah membiasakan diri dari 2018 ketika Anda SMA misalnya, atau Anda di bangku SMA dan sampai sekarang perilaku tersebut, itu nanti 5 sampai 10 tahun kita akan melihat dan panen apa yang sudah Anda tanam ya. Jadi tolong ketika yang masih belum berada dalam kondisi situasi seperti ini untuk bisa mensikapi ya hal-hal tersebut. Fenomena sekarang ya untuk LXL, yang paling saya takutkan LXL ini sebenarnya adalah biseksual ya. Dia bisa ke laki-laki dan bisa ke perempuan. Kenapa? Dia bisa menikah dengan perempuan. Nah itu kita saya punya kasus banyak ketika ketika dia sudah menikah, seanggap dia berdrama dan lain-lain dan bercerai, dan dia tinggal bilang dia tidak bisa menikah karena masih trauma dengan pernikahan sebelumnya. Padahal sebenarnya dia menikah hanya menyelamatkan status sosialnya. Dan beberapa teman saya mengakukan hal itu. Ya, aku kan nikah, tapi ya kalau nggak nikah nanti orang-orang di kampung akan bilang apa? Saya akan kasih yang dibutuhkan oleh si istri, kemudian aku cerai, sudah. Jadi besoknya saya bilang, "Aku trauma menikah." Dan itu disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi hati-hati yang para perempuan-perempuan yang ada di sini ya. Kemudian untuk yang laki-laki, yang paling saya takutkan sebenarnya adalah predator. Predator dalam arti kata yang memang mencari, yang memang berusaha untuk mendekati. Anda yang nggak kena bisa kena. Anda yang tidak dalam konteks apa ya, berada dalam sirkelan sebagai orang yang menyukai sesama jenis akan terpengaruh. Karena apa? Penyakit ini menular. Ya, jadi yang predator itu biasanya adalah yang memang mencari resipiennya ya, atau mencari insertifnya. Jadi bisa saja dia itu memang sebagai lead-nya, bisa sebagai apa ya, pasif ya. Pasif progresif namanya. Jadi kalau lead-nya dia yang mengatur, itu top-nya. Dia yang mengatur, dia sebagai laki-lakinya, ada yang sebagai perempuannya ya, yang pengen diperhatikan, yang pengen ada superhero walaupun dia laki-laki juga ya, gitu. Jadi memang ngemong atau yang mencari ini yang biasanya itu punya ke keinginan untuk mencari lagi gitu. Jadi yang kita takutkan yang memang yang predator ya. Kalaupun ya
teman-teman saya itu melakukan hubungan seksual dengan pasangannya dan pasangannya itu tidak berganti-ganti, saya lebih menganjurkan seperti itu. Karena menganjurkan dia berhenti itu sangat lama. Menunggu dia berhenti, dia masih melakukan itu, lebih baik saya mengedukasi supaya tidak terjadi kesehatan-kesehatan yang me me apa ya, me mengikuti dari kebiasaan seks yang menyimpang tersebut. Sudah terasa peningkatan kebutuhan upaya dukungan pengobatan bagi ODA dan membutuhkan. Jadi ada yang kita akan bilang nanti ada screening self testing yang akan kita lakukan kepada pasien ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang ya. Kita coba akan buka untuk sesi tanya jawab ya. Baik,